Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house training, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house training, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house training, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Dari Studio 1 Infobank Jakarta, hadirin sekalian, selamat datang dalam acara Infobank Talk Show. Babak baru Perbankan Syariah 2022, peran kepemimpinan dan strategi jitu dalam ekspansi bisnis keuangan syariah. Mari kita sambut host kita hari ini, Eko B. Supriyanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Para hadirin dan para peserta webinar yang monumental di awal tahun 2022 ini, tadi kita sudah mendengar kenapa kita agak sedikit mundur karena kita mendengar pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan dan peluncuran taksonomi ekonomi hijau. Sebenarnya syariah ini adalah sudah hijau ya, jadi dari sononya sudah hijau. Nah, sudah hadir di studio 1 Infobank TV, Bapak Ahmad K. Permana, Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia. Selamat pagi Pak, Bapak dari subuh sudah di Infobank. Sudah tadi kita join dengan acara IJK-nya dari tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa kabar Pak Irfan? Sauhi Big, Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Nggak ada hubungannya dengan Bank Wakaf? Ya, nggak ada Sehat-sehat hubungan ya, Pak, ya? sehat, alhamdulillah. Kemudian yang sudah hadir di Zoom kita adalah Dr. Insinyur Asep Riyana Jaya Prawira, MSI, anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. 3 pembicara ini kita akan memberikan suatu komentar ataupun tanggapan ataupun sebuah visi di dalam pengembangan babak baru perbankan syariah di tahun 2002. Para hadirin dan para peserta webinar pada siang hari ini sudah kita ketahui bersama di akhir tahun yang lalu the best deal atau kita Infobank adalah sudah merencanakan sebenarnya adalah best deal of the year sebenarnya di dalam transaksi restrukturisasi terbesar di Indonesia, yaitu bagaimana memulihkan kembali perbankan syariah dalam hal ini Bank Muamalat. Kita ketahui bahwa industri keuangan syariah dari dulu sampai sekarang perbankan belum sampai 10%. 5% ke 10% berat sekali. Tetapi saya yakin dengan adanya disruption, yaitu teknologi, demografi dan syariah, di mana orang sekarang mulai berbondong-bondong untuk melakukan bisnis syariah ini, saya yakin ke depan ekonomi syariah ini tumbuh dengan lebih bagus. Di Hari Santri tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia adalah epicentrum pertumbuhan syariah terbesar di dunia. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya itu, karena kita mempunyai modal sosial dan modal demografi yang luar biasa. Kita penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai ekosistem terbesar juga, dan kita juga punya ekosistem haji yang orang lain tidak bisa pernah membayangkan betapa besarnya itu. Nah, kita di 2018 ekonomi kita 10%, jadi nomor 1 di dunia, nomor 10 sorry, kemudian nomor 5 dan sekarang kita nomor 4 dari sisi GDP. Itu sesuatu langkah yang menurut saya luar biasa, dan kita mempunyai perbankan syariah itu sudah 189 bank syariah, unit syariah, dan BPR syariah. Nah, tentunya ini adalah optimisme. Nah, di tahun 2021 di akhir kita sudah mengetahui bahwa BPKH sudah mengakuisisi ataupun mendapatkan hibah yang menurut saya ini rezeki dari Allah SWT. Jadi hanya 30 perak, dan ini juga bisa akan lebih besar. Nah, nanti kan saya akan banyak bertanya ke Pak Permana, kemudian ke Dr. Insinyur Asep Riyana. Pak Asep sudah bergabung dengan kita? Belum ada ya? Oke. Pak Asep dalam sebentar lagi akan join dengan kita, dan saya ingin menggarisbawahi ini Pak. Kalau Pak Permana mengatakan bahwa BPKH masuk di Bank Muamalat, itu menyelesaikan 3 hal. Kalau saya menyelesaikan 4 hal sekaligus. Kalau dijelaskan di situ adalah, pertama adalah menyelesaikan persoalan modal yang menjadi berat di Bank Muamalat, kemudian menyelesaikan bad finance ya, nggak boleh bad loan ya, bad portfolio, itu adalah satu. Yang kedua adalah kembalinya Bank Muamalat ke Ibu Pertiwi.
dari asing ke ASEP. ASEP. Nah, ini asing ke ASEP, ya, kembalinya ke Ibu Pertiwi. Dan kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan bahwa kembalinya dana haji ke bank muamalat. Saya ingat tahun-tahun 90 awal, saya juga pemegang saham cuma 1 lembar, 1000 dulu. Ingat betul, saya waktu itu jadi wartawan. Itu adalah 3 hal. Dan satu hal yang penting, yang menurut saya penting adalah penyelesaian bank muamalat adalah menyelesaikan seluruh citra buruk terhadap perbankan syariah. Kembalinya, rebound. Infobank selalu menulis bank muamalat rebound, bank syariah rebound. Itulah 4 hal penting untuk itu. Nah, saya belum bergabung yang Pak Asep. Saya akan ke Pak Permana dulu ini. Saya takut kepanjangan, nanti saya dibilang saya yang presentasi nih Pak. Pak Permana, apa ya? Hal apa ya? Selain saya tadi sebutkan tadi, hal apa ya yang membuat kami mengatakan bahwa bank muamalat ini rebound, ya kan? Kemudian nanti berikutnya pelajaran penting apa yang buat kita semua? Kenapa kita ini enggak rebound dari kemarin-kemarin itu? Ya, itulah yang penting buat para pembicara, para pendengar di Infobank TV dan para peserta di webinar kita ini. Silakan Pak Permana. Baik, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin definisi rebound-nya itu adalah karena setelah masuk BPKH nanti, setelah sekian tahun, memang kita hampir terpendam dan tidak berekspansi. Nah, setelah masuk BPKH, tadi persoalan yang utama di kita adalah yang membebani bank muamalat dan pembiayaan bermasalah itu kan kita sudah rilis. Kemudian kita juga punya kapital yang insya Allah by akhir bulan ini juga akan menjadi 32%. BPKH akan menjadi pemegang saham terbesar sebesar 83%. Jadi dengan kekuatan modal itu dan permasalahan yang sudah dirilis, tentunya ini adalah modal dasar untuk bank muamalat akan lebih ofensif ya di bisnis yang selama ini memang kita terhalangi karena ketiadaan modal tersebut. Nah, poin yang kedua yang ingin dikatakan kenapa kita akan rebound, karena selama ini bank muamalat melakukan pendekatannya lebih kepada pendekatan sentrik kepada syariah produknya saja. Yeah. Sementara 2 hal lain yang sesungguhnya sangat diperlukan customer adalah bagaimana kita juga menyajikan modernitas dari produk-produk tersebut. Jadi kita hanya melakukan pendekatan Islamiknya saja. Padahal ada 2 sisi, adalah modern dan profesionalnya. Oke. Jadi kita akan tampilkan itu. Tadi disebutkan kita akan modern. Apakah yang kemarin tidak modern atau hanya segmen Islamic segment atau justru Islamic segment tidak dikerjakan? Kemarin kita masuk ke Islamic segment, tapi Islamic segment pun yes bahwa mereka emotionally attached dengan produk Islamic, produk syariah, tapi mereka juga butuh teknologi di dalamnya. Ya, mereka butuh tampilan teknologi, butuh layanan di mana-mana dan seterusnya. Itu yang sekarang kita sedang kembangkan juga. Jadi kalau kita bicara di segmen yang Islamic segment yang emotionally sudah attached dengan bank muamalat, ya, dan kita tambahkan teknologi dan kemudian kita juga tampil lebih profesional melayani mereka, saya pikir dengan ketiga hal tersebut bahkan kita bisa memenangkan atau melayani mereka secara sempurna gitu. Ya, kalau Infobank selalu mengatakan bahwa syariah untuk memenangkan itu ada yaitu yang namanya rasional, bahwa pricing-nya juga kompetitif, servisnya juga sangat keren, IT-nya juga mumpuni, dan yang terakhir sudah pasti syariah. Itu yaitu governance. Itu yang menurut kita. Nanti kita akan banyak tanya untuk menjelaskan bagaimana lesson learned dari yang kemarin. Dan kedua, kenapa kita gagal? Ya, saya anggap gagal. Kenapa kita tidak bergerak? Dan sekarang kita mau seperti apa? Nah, saya mau ke Bapak Irfan dulu, Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Sebenarnya peta wakaf itu banyak atau sedikit sih Pak? Ya, atau cuma lebih banyak upacaranya Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat wakaf itu kan bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah. Dan ini adalah bagian dari sektor sosial. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah, itu kan ada 3 pilar. Pilar pertama sektor real, pilar kedua adalah sektor keuangan, dan pilar yang ketiga adalah sektor sosial.
Dan sektor sosial ini basisnya adalah zakat dan wakaf. Memang kalau melihat potensi wakaf itu sangat luar biasa. Dari sisi valuasi aset wakaf, tanah wakaf itu nilainya tidak kurang dari sekitar 2.000-an triliun. 2.000 triliun, Ya. itu disimpan di mana aja? Itu valuasi nilai tanah yang sudah tersertifikasi wakaf. Kemudian yang kedua, dari sisi potensi wakaf uang, kita itu sangat besar, sekitar 180 triliun. Meskipun dari sisi realisasi ini kita baru di tahap 0,5%, ya, jadi dari total potensi. Hari ini jumlah wakaf uang yang ada di dalam ekosistem perbankan syariah itu mencapai angka sekitar 855 miliar. Jadi baru 0,5% dari total Baru potensi. 0,5%. Cuman kalau kita bandingkan data, periode 2011 sampai 2018, itu kita baru mengumpulkan 250 miliar, tapi dalam 3 tahun terakhir, 2018 sampai 2021, itu angkanya naik 235% menjadi 850 miliar. Jadi memang ada satu tren peningkatan, penguatan, tetapi yang kita perlukan sebenarnya bukan sekedar high growth, tetapi yang kita perlukan adalah exponential growth. Bagaimana kemudian kita bisa menggenjot itu. Oke, kaitan dengan perbankan syariah ya. Ya. Begitu BPKH masuk ke Bank Muamalat, ini adalah sesuatu tanda-tanda yang menurut saya mengikuti zaman, yaitu menggunakan ekosistem haji. Nah, bagaimana Badan Wakaf ini melihat seperti itu? Ya, tentu pertama kami sangat bahagia ya. Bahagia artinya Bank Muamalat ini kan bank syariah pertama di Indonesia, dan ini bank yang too holy to fail, nggak boleh gagal. Too big to fail. Ya, bukannya too big, too holy to fail. Nah, karena itu kami sangat senang dengan keputusan ya investasi BPKH untuk masuk ke Bank Muamalat, dan sekaligus juga karena kalau kita bicara terkait dengan aspirasi para pegiat ekonomi syariah, sebenarnya kan kita ingin keuangan haji ini bisa optimal. Makanya kenapa ada pemisahan fungsi penyelenggaraan ibadahnya dengan fungsi pengelolaan keuangan hajinya. Nah, tujuannya supaya optimal. Nah, kita berharap bahwa keberadaan keuangan haji ini juga punya multiplier efek terhadap penguatan perekonomian, termasuk di dalamnya tentu terhadap penguatan perekonomian syariah. Nah, karena itulah ketika ya secara eksplisit kemudian sekarang BPKH sudah masuk ya. Nah, ini tentu memberikan satu sinyal perbaikan dan harapan bahwa ini akan semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang nanti turunan-turunannya termasuk sektor wakaf itu juga diharapkan bisa ikut menguat bersama. Nah, ini yang apa harapan paling utama dan pertama dari wakaf dengan reboundnya dan muamalat ini? Ya, tentu kita berharap ya, karena Bank Muamalat juga termasuk salah satu LKSPWU ya, Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang. Jadi tentu kita berharap ya dengan masuknya BPKH ini segala persoalan fundamental yang dihadapi Bank Muamalat selama itu bisa diselesaikan ya, dan yang kedua adalah kita berharap nanti ada peningkatan performance yang nantinya kita juga ingin agar Bank Muamalat bisa menjadi salah satu major player yang bisa memperkuat perekonomian syariah secara keseluruhan. Jadi nanti kampanyenya misalnya bukan hanya kampanye untuk menabung di bank, tapi juga untuk bagaimana ikut berbagi melalui instrumen-instrumen yang ada di dalam ekonomi syariah. Jadi ini yang kita harapkan sehingga multiplier efeknya betul-betul terlihat nantinya. Begitu. Terima kasih Pak Irwan. Banyak beban Pak. Jadi banyak orang berharap ke Bapak ini ya kan. Sudah selesai masalah-masalah kemarin ya kan. Jangan terulang lagi. Nah, pelajaran apa yang mesti diambil dan kita mau kemana ini? Ya. Baik, saya punya slide sebetulnya. Apa sih lesson learned dari sebelumnya, sehingga katakanlah dalam periode kemarin yang cukup lama itu Bank Muamalat cukup struggling untuk mempertahankan performance-nya. Yang pertama adalah kalau saya lihat yang paling weak, yang paling lemah adalah karena risk infrastrukturnya itu menurut kami ala kadarnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena faktanya adalah Bank Muamalat tidak punya induk, sehingga
Induk kalau di bank syariah lain kan dia tinggal mengcopy atau menggunakan Jadi sebesar bank muamalat nggak ada induknya. risk, infrastrukturnya nggak ada. Infrastruktur ada tapi tidak serobas seperti bank syariah lain. Jangan-jangan ya karena Tuhan aja lah gitu infrastrukturnya, ya udahlah gitu. Nah, yang kedua adalah ya fokus bisnisnya itu tidak terfokus kepada bisnis tertentu. Mana sih yang mau kita garap sebetulnya, ya. Sangat diversified. Jadi dari mulai mikro sampai korporasi dilayani, kira-kira begitu ya. Dan majority ada di sana. Yang ketiga adalah memang kapital kita tidak punya, sehingga ketika ada pembiayaan bermasalah kita bisa segera selesaikan. Kita tidak punya provisi, kita bisa tidak melakukan haircut dan sebagainya karena memang tidak ada kapital. Iya. Terakhir kita ada tambah kapital 2013. Jadi memang pemegang saham yang lama juga memang tidak cukup, tidak punya agenda untuk menambah Jadi kapital. pemegang saham lama ketika diminta OJK selalu bilang insya Allah. Tapi faktanya tidak ada. Kemudian ya kita harus akui juga ada sisi kapasitas dan dari human resource itu sendiri. Nah tapi ada hal yang bagus sebetulnya di sisi itu. Kita punya sisi positif dari bank muamalat adalah apa? Yang pertama customer yang loyal. Pada periode yang sulit sekalipun itu setiap tahun itu bahkan tahun 2019 ketika kita lagi peaknya ada 273.000 customer baru di situ. Kemudian brandnya yang menyebabkan kenapa investor itu pada tetap insist mau masuk ke muamalat karena brandnya itu sangat strong. Karena tadi pionir, the first syariah, kemudian dan yang ketiga tentunya para investor juga melihat termasuk BPKH itu ada market opportunity. Di syariah industri sekarang sangat besar, ya. So jadi lesson learn-nya dari yang lalu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Nah, kita tentunya ke depannya akan seperti apa? Tadi Pak Irfan menyampaikan bicara mengenai ekosistem. Kemarin siang saya bicara dengan Dirjen Haji dan Umroh, Prof. Hilman, dia juga menyatakan sebetulnya Pak Permana, haji itu tidak hanya bicara menghabiskan uang 11 triliun dalam 1 bulan, tidak bicara itu sesungguhnya. Ya, bahkan dalam surat 22 ayat 28 dikatakan bahwa sebetulnya keberkahan haji itu paling banyak itu untuk urusan di dunianya itu banyak. Nah, tadi yang disampaikan, sebenarnya turunan dari ekosistem haji dan umroh itu tidak hanya bicara mengumpulkan uang saja dan memberangkatkan haji dan dihabiskan di Mekah sana. Ya, kemarin saya agak surprise. Ternyata meals kita atau catering kita itu, ya ikan patinnya itu disuplai dari Vietnam misalnya. Karena butuh 650 ton. Kita cuma kemampuan 200. Berasnya dari Thailand. Sebetulnya kalau kita bicara ekosistem haji dan umroh, kan harusnya yang kita beri makan orang Indonesia 220.000 itu. Iya. Jadi urutan dari mulai makannya, dari mulai pakaiannya, dari oleh-olehnya dan sebagainya. Itu sebetulnya keberkahan haji itu ada di situ. Jadi betul. Maka kami Pak Eko ya dengan BPKH kita yang pertama akan kita lakukan, kita akan berfokus di ekosistem haji dan umroh. Dan itu pun besar. Untuk ukuran muamalah itu udah sebetulnya cukup besar dan kita harusnya bisa paling bagus di situ karena kita akan fokus. Nah, ini akan mengeliminir yang kelemahan sebelumnya di mana kita layani semua jenis bisnis. Sudahlah, kita fokus aja di haji dan umroh dan turunannya tadi ya. Betul. Jadi pre-embarkasi, kemudian embarkasi, post-embarkasi. Itu harus dijadikan satu ekosistem yang kita layani terus. Termasuk oleh-oleh tadi ya Pak ya? Termasuk oleh-oleh. Kurma gitu. Ya kalau misalnya ada vendor supplier yang dibayar udah tahu akan ada pembayaran soal BPKH, ya udah kita udah bridging aja gitu. Udah tahu bahwa ini akan diekspor ya ke Arab Saudi, ikannya udah kita bridging aja, udah tahu kok akan berangkat. Masa berasnya dari Thailand, bawang merah dari India, pisangnya dari Brazil, ya kan? Ini pisang kita dari Brazil, bukan ini jeronya dari Israel. Ini kain umrohnya itu dari China. Kan itu, nah itu ya menurut saya ini PR kita bersama. Luar biasa. Ya. Tapi Bank Muamalat kan tadi homework-nya akan dalam rangka melayani BPKH itu tidak hanya sekedar pendaftaran haji, tabungan enggak. Nanti kita akan turunkan dan kita akan kerjasamakan dengan Dirjen Haji juga. Halal industri sekaligus ya. Nah itu tahap kedua nih. Jadi yang pertama kita akan garap adalah ekosistemnya haji dan umroh. Kita akan kembangkan
nanti ke halal ekosistem, dan akhirnya nih muamalah itu akan berfokus kepada Islamic ecosystem, the whole Islamic ecosystem. Oke, sebelumnya sudah ada di Zoom pemilik. Jadi pemegang saham saya. Pemegang saham. Jadi saya Mohon maaf Pak Acep, sudah di Pak Acep. Assalamualaikum. Pak Asep Riana Jaya Prawira. Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bapak ini ya dari Bandung ya? Dari Bandung Pak Eko. Ya, apa kabar Bapak-bapak sekalian? Punten, Pak Dirut. Saya masih di mute kali Pak. Ya, silahkan. Halo Pak Asep, suaranya terdengar? Suara Pak Asep masih di mute? Saya merasa sudah saya tidak mute nih. Sudah ya? Jadi sambil menunggu Pak Asep tadi, jadi Bapak berharap muamalat rebound lebih bagus, kemudian yang kemarin itu adalah pelajaran yang terpenting dari fokus, kemudian strong brandnya yang kuat, ekosistemnya, infrastrukturnya. Nah, kemudian mulainya dari mana sih Pak? Ya, mulainya tadi jelas mulainya kita yang paling di depan mata adalah kita akan fokus di haji dan umroh. Ya. Karena itu pun udah PR besar. Makanya akan kita invest dan kita sudah cukup sebenarnya di tengah jalan adalah untuk digitalisasi pelayanan haji dan umroh. Dari mulai daftar, berangkat, kemudian pulang itu di sana pun kita ya pakai teknologi yang e-wallet segala macam. Walaupun PR-nya kemarin ternyata begini Pak Eko ternyata. Kemarin saya ngobrol dengan Dirjen Haji. Bagaimana coba pikirkan e-walletnya akan seperti apa. Kenapa? Karena rata-rata untuk contoh misalnya jamaah haji Jawa Barat, itu pendidikan tertingginya itu SD 40%. Ya. Dan pertama kali dia ke luar negeri ya, ke Arab itu? Pertama kali ke luar negeri 40% SD dan pekerjaannya dari ibu rumah tangga tertingginya. Jadi memang ketika kita introduce teknologi itu pun kita harus pastikan ini jamaah haji yang kita layani itu cukup bisa paham, simpel misalnya. Kalau mereka tadi pakai handphone gitu bisa dipakai apa enggak, atau mungkin pertama kita pakai kartu saja. Nah itu hal yang PR kita akan selesaikan. Tapi kita akan berfokus di situ Pak Eko. Ya. Pak Acep silakan. Pak Acep silakan Pak. Pak Acep, apa sih pertimbangannya menerima hibah Bank Muamalat, saham Bank Muamalat? Halo, Bapak seperti dapat durian runtuh loh Pak. Kalau hitung-hitungan kita 30 perak ini hari ini dijual sudah 3 kali. Ya. Silahkan Pak Asep. Punten, barusan ini ada masalah teknis ya. Kebetulan saya di luar kota, ada 2 FGD ini. Punten, maaf barusan terputus. Mau diulang Pak Eko? Gini Pak, apa sih pertimbangan menerima hibah ini dengan baik dan apa rencana Bapak memperlakukan Bank Muamalat ke depan ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Signal beliau ya. Untuk Pak Dirut dan Pak Doktor ya dari PB ini. Pertama, itu salam dari Pak Anggito karena beliau kebetulan ada acaranya bertepatan. Ya. Kemudian yang sebetulnya paling memahami transaksi di Bank Muhammadiyah adalah Bapak Ahmad Iskandar Kanain yang kebetulan juga sedang memimpin FGD dengan OJK. Sehingga jatuhlah kepada saya, ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya membidangi keuangan dan manajemen risiko di BPKH. Artinya di sini kalau keuangan tentu saja nanti misalnya likuiditas dan sebagainya tentu akan dari tempat kami lah. Tapi sebenarnya dari sisi risiko ya itu yang paling penting sebenarnya dilihat ya. Jadi pada saat waktu itu ada ide tentang
bahwa bank muamalat itu membutuhkan gitu ya, pemegang saham yang cukup kuat gitu ya, yang bisa mungkin membantu mengembangkan bukan hanya bisnisnya gitu ya, tapi juga secara bersama-sama si pemegang saham atau pemegang saham pengendalinya itu juga bisa tumbuh juga bersama-sama. Maka ada peluang yang itu yang paling penting saya sampaikan adalah bahwa masuknya ke bank muamalat itu adalah berbasis bisnis murni ya, artinya memang ada unsur-unsur misalnya seperti siapa sih hari ini yang berani masuk ke bank muamalat, itu betul ya, pada saat itu. Artinya kalau kita lihat dari sisi risk management, ada risiko pada saat itu ya, artinya NPF itu juga cukup relatif cukup tinggi ya, kemudian juga permodalan juga mungkin CAR-nya juga relatif pas-pasan gitu. Nah, namun demikian bank muamalah memiliki juga keunggulan yang cukup banyak gitu ya, bukan cukup banyak gitu ya. Sebagai contoh misalnya bank ini pertama sudah syariah, ada di pasar. Nah, kalau kita lihat dari sisi haji ya, peserta haji juga ini kan nomor 2 Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah waktu itu BSM ya kan, kalau kita lihat jamaahnya ini terbesar kedua. Artinya banyak orang Islam Indonesia yang ingin berangkat haji yang memang berniat mendaftarnya via bank muamalah. Kedua, dari sisi BPKH juga kita mendapatkan dana yang cukup besar di sini karena memang dari sudut risk acceptance kriteria memang itu masuk gitu ya, pendapatan. Artinya bank ini selain zamannya banyak, kita juga menganggap sebagai bank yang layak untuk kita mendapatkan dana di situ. Yang ketiga, BPKH sendiri kan memiliki kekurangan-kekurangan ya. Misalnya kami tidak punya cabang baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga kalau kami berinvestasi, apakah itu investasi dalam pengertian investasi sesungguhnya maupun melalui pembiayaan, di situ ada risiko operasional, di mana kita harus melakukan pemantauan, kita harus melakukan pengendalian atas risiko-risiko operasional di lapangan, gitu ya. Artinya kita, kalau bank itu kan berani memberikan pembiayaan di daerah tertentu karena mereka punya cabang ataupun mereka punya lengan di situ yang bisa membantu mereka untuk memantau kondisi pembiayaan itu. Nah, karena BPK tidak punya semua itu, kita membutuhkan juga, ya kan? Bank muamalah cabangnya banyak, gitu ya. Di semua provinsi itu ada, gitu. Bahkan sampai di kabupaten atau kota Madya. Ini menjadi satu hal yang penting. Di sisi lain, BPKH juga pada saat dulu menerima uang dari Kementerian Agama itu pada Januari tahun 2015 itu sekitar 98 triliun dan sekarang sudah hampir mencapai 160 triliun per hari ini. Nah, peningkatan sebesar lebih dari 60% itu juga bisa terjadi karena adanya jemaah-jemaah baru yang tadi yang antara lain nomor 2 bisa diraih oleh Bank Muamalat, gitu ya. Karena kebanyakan sebagian besar dana itu ya itu sudah ada dalam penempatan investasi, baik ada yang menengah maupun panjang maupun yang sudah jatuh tempo pada tahun ini ya, jangka pendek, dan diperbankan dalam bentuk deposito. Nah, sehingga intinya Pak, kami ingin agar ada darah segar baru dalam likuiditas BPKH, membutuhkan juga anak perusahaan ya atau bank muamalah seperti ini yang juga bisa membantu campaign untuk mendapatkan jemaah baru. Itu kira-kira Pak disampaikan Pak Dil tadi ya, berbagai peluang tadi. Silakan. Oke. Jangan sampai penempatan dana BPKH ke bank muamalat special price juga ya, jangan ya Pak ya. Tidak ada Pak, semua normal. Oke. Baik Pak, terima kasih keterangannya. Ada 3 hal yang tadi disebutkan bahwa ini adalah bisnis, hitung-hitungan bisnis lah. Kemudian yang kedua adalah layak secara bisnis. Dan yang ketiga adalah sebagai kepanjangan tangan BPKH karena tidak punya cabang di mana-mana. Jadi 3 hal itu. Nanti saya ingin tanya ke Bapak lagi, apa sih kalau ke depannya, keinginannya apa sih Pak dari BPKH terhadap Bank Muamalat? Apakah di tengah jalan akan dijual atau bagaimana Pak? Karena
karena pendekatan bisnis. Oh, ini masih saya yang jawab ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang Pak ya, seperti halnya kalau kita belajar dari pengalaman tabung haji Malaysia dan Taib yang di Brunei ya, Darussalam, mereka memiliki bank Pak. Ya. Mereka memiliki bank sendiri, gitu ya. Karena memang lembaga seperti BPKH ini kalau nggak punya bank agak repot juga Pak. Jadi misalnya kita mau melakukan pengembangan produk, itu kan perlu research Pak ya. Research itu kan tidak mungkin hanya dilakukan di Jakarta, tempat kami berada saja. Gitu. Kalau kami lakukan sendiri atau by konsultan pasti juga cukup mahal. Ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin secara non finansial bisa kita lakukan melalui jaringan. Jadi kita memanfaatkan jaringan muamalat ini juga untuk kepentingan bagaimana kita mengembangkan produk-produk haji. Satu. Kemudian kehumasan. Bagaimana kita juga bisa menjelaskan kepada jemaah haji atau KBH di pelosok-pelosok ya tentang dana haji, pengelolaan dana haji khususnya gitu. Bukan soal operasional hajinya, itu tentu ada di bapak-bapak kita di Kementerian Agama. Nah itu kan kami membutuhkan juga Pak. Ujung ya, nah, bagaimana kita bisa menjangkau mereka. Kebetulan tadi jemaah haji Bang Muhammad ini juga cukup besar, gitu kan ya, relatif besar nomor 2 tadi, gitu ya. Nah juga jadi kita intinya untuk itu kita ingin ada peningkatan akuisisi dari calon jemaah haji. Gitu kan. Kedua produk seperti ProHaj Pak ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dengan adanya COVID ini, satu ya, ada menurun gitu ya Pak ya. Orang mungkin lebih mementingkan untuk kesehatan, pendidikan, dan mungkin juga mohon maaf untuk pangan gitu ya. Nah, sehingga menurun gitu ya. Tapi juga ada yang lain ya, faktor lain yang menyebabkan ini adalah sebagian besar dari jemaah haji Indonesia itu kan berusia lanjut ya Pak ya. Di atas 50, sekian puluh persennya, mungkin hampir 60%-nya itu di atas 60 tahun. 60% di atas 50 tahun. Justru ini yang sekarang saat ini kan sedang mungkin ya agak ada peluang kemungkinan dibatasi gitu oleh Kementerian Haji Arab Saudi gitu ya. Untuk yang tua-tua ini. Gitu ya. Nah, di sisi lain masa menunggu sudah cukup panjang. Ada yang sudah hampir mencapai 40 tahun di daerah tertentu Kalimantan dan di Sulawesi misalnya. Gitu ya. Nah, sehingga kita sekarang menggalakkan yang disebut dengan Ayo Haji Muda, ya program seperti itu. Nah, ini membutuhkan memang pasukan, ya, dan juga jaringan seperti yang dimiliki Pemal. Itu terjadi juga pada Tabung Haji Malaysia. Mereka pun menggunakan bank miliknya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Ada juga mungkin program kemaslahatan, ya kan? Nah, selama ini memang sudah berjalan. Kan ya, tapi kita juga berharap nantinya program kemaslahatan itu tidak hanya melalui 13 mitra yang ada sekarang, tapi kita tambah juga dengan Baitul Mal Muamalat BMM ya. Selain tentu saja ada yang shared values lah ya, gitu ya. Bagaimanapun BPKH mungkin punya values yang bagus ya untuk dalam pelan perhajian, tapi mungkin Bank Muamalat ya yang berdiri tahun 91 sampai dengan hari ini itu tentu memiliki juga values yang bagus yang juga bisa kita sama-sama adopt gitu ya. Jadi intinya Pak, kalau ditanya, tentu memiliki bank muamalat ini, belum lagi BPK satu lagi Pak ya. BPK kan tidak punya gedung Pak sampai hari ini. Kami semua jadi aset 160 itu hanya 5 miliar saja lah yang kira-kira berupa fixed asetnya gitu benda-benda. Yang selebihnya itu uang gitu kan ya, berupa uang tunai, berupa berharga sebagainya. Sehingga kalau untuk kita katakanlah kita lepas dalam waktu dekat, saya kira tidak. Kalau menurut pendapat saya pribadi, Pak ya, karena kami membutuhkan anak perusahaan yang berupa bank ini. Bahkan mungkin bisa jadi juga anak perusahaan berupa lembaga-lembaga yang lain, gitu, Pak. Karena kalau lihat tabung haji Wong Taib Brunei itu mereka dalam berbisnis melalui anak-anak perusahaannya juga. Gitu. Nah kita kan baru satu ini Pak kami, Pak. Jadi kalau ditanya apakah dalam waktu dekat, saya kira tidak. Kalau toh saya menduga karena kami juga mau berakhir di kepengurusan bulan Juni, kalau toh yang lanjut itu akan melakukan, saya kira tidak akan dilepas pemegang saham majoritinya itu Pak. Karena memang. Oke, terima kasih Pak Asep. Jadi artinya saya simpulkan bahwa BPKH adalah pemegang saham dalam jangka panjang dan ini merupakan suatu pembangunan ekosistem untuk mendorong penguatan haji di Indonesia. Sebentar Pak, nanti ke Pak Permana, ke Akang dulu. Coba
bagaimana menanggapi ini? Apakah nanti Pak Raid Isu juga mau ngambil wakaf kan lumayan juga Pak, ya kan? Ya, lumayan kalau potensinya bisa kita realisasikan. Besar Pak, karena apa? Ya. Saya melihat Bank Muamalat, bad portfolionya sudah pindah, udah dicuci di PPA. Ya, betul. Kan bersih, dimasukin suku, ya kan? Kemudian CAR-nya sudah tinggi. Nah, begitu bergerak ke angka tinggi, dia dalam perspektif jangka panjang, nggak perlu modal-modal amat lah. Bisnis sudah ada. Nah, itu kalau kita pegang sahamnya ya lebih banyak, alhamdulillah nanti. Ya, ya kalau ditanya seperti itu tentu wakaf ingin one day, tapi dalam kondisi sekarang kita realistis lah. Ya. Ya, jadi artinya memang yang punya kapasitas adalah BPKH. Dan saya juga berharap ya tadi apa yang disampaikan Pak Acep bahwa memang ini kan sebenarnya satu momen yang sangat luar biasa. BPKH bisa menguasai bank ya dengan hibah loh Pak. Hibah, betul. Ya saya kira ini tentu tidak akan strategis kalau akan dilepas dalam jangka pendek. Dan saya setuju tadi bahwa ini memang pada jangka panjang ini akan terus terjaga. Dan ada banyak opportunity yang bisa dieksplor. Ya. Yang pasti tadi saya berharap kue-kue ekonomi dari ekosistem haji dan umroh itu bisa kita nikmati. Jadi kalau kuenya membesar, wakafnya membesar. Betul. Udah pasti ya, kan. Itulah yang saya katakan tadi termasuk dalam membangun ekosistem itu kan turunannya antara lain adalah pada semangat berhaji, berbagi. Karena memang biasanya orang kalau mau haji atau umroh itu lebih mudah untuk berbagi. Pada saat kondisi spiritualnya kuat, disitulah kemudian kita bisa manfaatkan dengan kampanye yang terintegrasi yang kemudian bisa mendorong orang untuk berbagi. Jadi memang ada banyak efek ya atau multiplier efek yang kita harapkan dengan adanya keberadaan BPKH di Bank Muamalat. Oke, terima kasih. Jadi efeknya akan ke wakaf lagi. Betul. Jadi harapan dari pemegang saham Pak tadi dalam jangka panjang mau diapain nih gitu kan? Kan tergantung Bapak ini karena Bapak kan strong banget di dalam memimpin di 4 tahun terakhir ini. Ya. Ya. Pokoknya pesannya jangan yang kayak kemarin lagi. Ya tadi bilang begitu Pak. Kita memang ya yang pertama ya Pak, saya tambahkan tadi dari Pak Acep itu adalah memang pemilihan BPKH pun itu dari pemegang saham ya lama itu ada banyak kriteria. Ya salah satu kriterianya adalah yang pertama adalah BPKH itu adalah government institution. Yang kedua adalah BPKH itu ada non-commercial institution. Yang ketiga yang mengendorse itu semua adalah keuntungan dari BPKH itu akan goes to haji. Untuk memberangkatkan haji. Jadi dengan 3 kriteria itu, dan yang keempat nih yang penting, pemegang saham lama menilai BPKH punya kemampuan untuk mensinergikan ekosistemnya dengan Bank Muamalat sehingga bisa membesarkan Bank Muamalat. Mereka juga mereka punya kriteria itu. Jadi memang mereka menghibahkan, tapi dengan kriteria itu dengan kelihatan bahwa ini dengan siapapun penerima itu Bank Muamalat bisa dibesarkan. Sebenarnya misalnya kayak Al Muharram yang di sini nggak bisa juga gitu kan? Tidak bisa karena dia tidak punya kapasitas secara keuangan, secara ekosistem yang bisa disinergikan dengan Muamalat. Bayangin ada tadi 160 triliun. 160 triliun. Jadi kalau secara hitungannya kan tadi bisnis to bisnis betul itu sangat bisnis to bisnis. BPKH masuk ke sini mereka menggunakan independent consultant. Ya, dan tadi saya setuju dan seharusnya memang tidak dilepas. Kalaupun melepas sebagian, itu sangat wajar. Ya, nggak perlu dapat membuat 3%. Ekosistem baru itu. Buat ekosistem baru. Jadi saya pikir ini untuk muamalat sekalipun ini adalah satu hasil yang bahkan di luar dugaan kita punya pemegang saham seperti BPKH. Dulu kita ada 37 investor, tidak begitu kriterianya. Hanya satu BPKH yang sesuai. Jadi 37 investor, nggak ada yang bertanggung jawab semua? Enggak, artinya itu inget banget Bank Unibank Pak, 22 investor begitu tutup satu pun nggak yang datang ke BI. Enggak, maksud saya yang melamar untuk menjadi pemegang saham itu ada 37. BPKH itu nomor ke-32. Sampai sekarang pun masih ada yang tetap apply. Berarti masuk rekor Pak. Ya. Ke 32 baru selesai. 32 saya itu selama Pak, saya aja 4 tahun itu di sana. Berkahnya orang sabar Pak. Jadi begitu ke 32 BPKH udah dapat aset muamalat yang sudah bersih. Ya, alhamdulillah, dan itu juga transaksinya juga sangat penting untuk industri syariah tuh. Dengan transaksi seperti itu akan menjadi satu
jurisprudensi atau reference lah ya untuk bank syariah lainnya. Jadi banyak sekali ini berkahnya dengan transaksi ini. Jadi Bapak ke depan tadi bisa dijelaskan yang ada slide yang terakhir tadi agak. Ya tadi yang pertama short term kita tentu akan berfokus pada ekosistem haji dan umroh karena itu bisa di top down dari BPKH bisa kita lakukan. Kemudian kita harus extend nanti kepada turunan berikutnya adalah industri halal, ya halal ekosistem. Dan jadi Bapak akan mulai di haji dan umroh dulu. Haji dan umroh dulu. Kita akan berfokus di situ. Short term kita akan berfokus di situ. Kita optimalkan karena itu ekosistem itu besar sekali sesungguhnya. Kemudian kita akan naik ke halal ekosistem dan ternyata dari Islamic ekosistem. Di haji dan umroh itu yang mau diambil adalah savingnya, semuanya. Sekaligus pembiayaan dan kemudian ekosistem yang mensupport haji itu apa saja. Ya dari supplier hajinya, kemudian transaksi-transaksi dari BPKH untuk urusan haji itu kan ada 11 triliun. Ya, setiap tahunnya ada 11 triliun. Itu angka cukup besar tapi turunnya kan banyak sekali. Betul, Pak. Ya supplier dan ke bawahnya itu bagaimana supaya itu betul-betul ya pusatnya ada di muamalat dan kita akan berfokus. Targetnya berapa, Pak? Karena kalau haji di saving, kemudian di pembiayaan, yang terakhir nanti mungkin dalam kapasitas dalam pembiayaan oleh-oleh gitu. Ya kan banyak. Angka hajinya 37 juta ya, berapa? Sekarang ya? 40 juta, 35 juta dari naik. Jamaah, 40 juta kurang lebih dari BPKH. Oleh-olehnya bisa 2 kali. Itu dia. Nah, dikasih bridging dulu gitu kan. Itu setahun aja kurang lebih sekitar 10 triliun. Kemarin saya bicara dengan Dirjen Prof. Hilman, ada 11 triliun setiap tahun itu di-disburse dari negara ya melalui ini tentunya, dan itu di sana dipakai di Arab Saudi. Ya. Tapi dengan dipakai tadi macam-macam kan untuk hotelnya, untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk oleh-olehnya. Nah itu kan besar sekali Pak Eko. Jadi saya kemarin bicara dengan Prof. Hilman, mari kita mulai, saya bilang, ayo kita mulai ya bangun ekosistem yang paling simpel aja. Supplier mana yang kita bisa ya mulai kita gulirkan, kita biayai ya supaya ini bisa kita piloting aja, dari mulai pakaian, oleh-oleh, makanan kita ambil satu gitu ya. Setelah itu akan jadi pilot dari model kan. Nah setelah itu kita benar-benar terbangun. Jadi jangan sampai ya ini haji itu hanya spendingnya saja ya dihabiskan, dikumpulkan di kita lama bertahun-tahun. Ya, 1 bulan itu hilang terus 10 triliun gone. Udah selesai. 10 triliunnya dari BPKH aja, belum spending individunya. Apa tuh? So, jadi memang harus ada yang berfokus di sini. Dan saya pikir Muamalat adalah bank yang tepat untuk melakukan ini. Dan harusnya kalau di sini ya di kolam ini harusnya Bank Muamalat bisa compete dengan siapapun harusnya. Karena kita bicara mengenai fokus bisnis. Bapak? Ya. Saya kira setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Permana. Bahkan kalau saya berhayal nih, visi ke depan, itu ekosistem ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab Saudinya sendiri, ya mungkin nanti suatu saat Bank Muamalat bisa buka cabang di sana, dan itu bisa menjalankan banyak fungsi, termasuk perlindungan warga negara kita. Misalnya, contoh yang simpel, lewat diplomasi, ini bayangan saya ya. Pemerintah kita misalnya minta pemerintah Saudi, kalau ada keluarga Saudi yang ingin mempekerjakan orang Indonesia, gajinya lewat Bank Muamalat. Di situ nanti ada fungsi kontrol. Kalau tiap bulan nggak dibayar ketahuan, nanti jalan nanti advokasi. Ngirim duitnya pakai belum remittance-nya dan sebagainya. Jadi artinya memang menurut saya ini hal yang sangat strategis dan buat BPKH ini benar-benar apa istilahnya ya? Ketiban durian runtuh lah ya. Yang BPK dapat hibah durian runtuh, Bank Muamalat dapat berkahnya, bakatnya akhirnya juga dapat berkahnya. Dan Infobank berkah juga dapat kita bisa talk di sini sekarang. Tinggal bagaimana ini bayangan atau visi besar ini kemudian bisa kita detailkan menjadi satu eksekusi yang baik. Ya. Karena delivery-nya itu kadang-kadang salah satu masalah yang kita hadapi kan di delivery eksekusi ya. Nah itu yang mungkin manajemen eksekusinya ini yang barangkali PR-nya Pak Permana nih untuk bagaimana
harapan-harapan dan mimpi-mimpi ini kemudian bisa direalisasikan. Iya. Dan angkanya itu bisa 2-3 kali lipat loh dari Bisa, 11 Pak. triliun kalau kita bicara ekosistem. Tadi Pak Irfan bilang tergantung Bapak. Bapak sudah mengemukakan kita lebih profesional, ya kan? Nah, yang lebih barunya apa sih Pak? Gitu kan? Gitu. Ya. Ya, yang pertama dan sebenarnya tadi ada apa? Ini ada satu momentum teknologi disruption. Ya. Itu sebetulnya momentum bank untuk bisa mensejajarkan diri tiba-tiba dengan bank besar, bank konvensional. Kalau dulu siapapun. Kalau dulu kan isunya adalah seberapa besar jaringan physical branch. Nah sekarang tuh ada momentum itu. Ya sehingga tiba-tiba kita bisa ke sana. Dan kita sudah lakukan sekarang dengan teknologi digital yang ada itu, kita bisa sejajar dan bisa mengcover Selindo. Yang saya lakukan, yang sudah kita lakukan bahkan persiapan untuk itu, kita sudah misalnya kita kerjasamakan dengan salah satu dengan bank terbesar di Arab Saudi, Ar-Razi misalnya. Jadi semua ATM kita bisa diambil di sana dan ketika uang dimasukkan keluarnya adalah uang pakai merah. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu kan salah satu bentuk layanan. Kenapa? Karena kita akan berfokus di situ. Tapi once kita fokus di situ, kita harus pasti exit dibandingkan dengan bank yang tidak fokus di situ. Nah, layanan-layanan seperti itu Pak Eko, dan tentunya itu bagian dari strategic plan kita untuk akhirnya buka cabang di sana di Mekah Madinah. Saya pikir harus kenapa? Karena kita bicara haji dan umroh ya bicara Mekah dan Madinah kita harus present di sana. Ya, jadi kita akan ke sana Pak Eko, dan tadi tambahan kita yang tidak pendekatan tidak hanya sekedar jual produk saja, tapi kita ada modernitas sisi layanan, ya sisi teknologinya kita harus bagus, produknya juga harus fulfill untuk semua segmen di situ. Kemudian dari sisi profesionalisme kita 4 tahun kita kan sebenarnya tidak banyak melakukan ekspansi, tapi saya bangun profesionalisme dari sisi culture-nya juga, Mas Eko. Jadi hampir key person kita hampir mungkin sekarang 70% adalah orang-orang baru yang talented di market yang bukan second grade. Jadi itu juga saya mau tampilkan gitu. Jadi memang beda nih di era yang sekarang, memang ya 4 tahun mencari strategic investor bukan hal yang gampang. Knowing bahwa memang kondisi muamalat pada saat itu bukan hal yang gampang dijual juga dengan kompleksiti. Tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan itu. Bayangkan 32 calon investor, bayangin aja. Pertama kali saya teman-teman bilang, kamu mau nggak dikasih hibah saham Garuda, kata dia bilang. Ya nggak mau, karena ada kewajiban yang belum diselesaikan. Nah ini sama muamalat, salah saya bilang. Karena muamalat sudah bersih dulu. Ya kan? Sudah bersih, ibaratnya seperti bank-bank recap tahun 98. Begitu beres, dia tinggal fly. Dan Pak Permana tadi sudah fokus di ekosistem, tadi sudah benerin IT-nya, barangkali nanti culture itu menjadi sangat penting. Apakah kita akan merubah culture ini dan bagaimana cara merubahnya. Nah, saya masih ke Pak Asep. Harapan terbesar apa Pak? Selain tadi dijelaskan tadi, dengan muamalat baru. Saya coba lagi Pak ya, saya pendilkan lagi supaya mungkin karena tadi agak terburu-buru ya. Pertama, target BPKH berinvestasi BEP itu adalah kami ingin memiliki bank yang berskala nasional. Ya, bahkan tadi saya juga mendukung Pak Permana. Kita juga banyak transaksi di Arab Saudi ya, di Jeddah, Mekah, Madinah gitu ya. Nah, sehingga ini kalau kita punya bank sendiri itu lebih baik. Apalagi kalau dia bisa menjangkau sampai internasional ke arah sana. Kedua, BPK membutuhkan kendaraan ya, untuk pengelolaan dana haji ini. Ya, kami tidak mengelola operasional haji, tapi kami mengelola dana hajinya itu kami butuh kendaraan. Yang tadi saya sampaikan, kami hanya karyawan 185 orang, gitu kan, hanya di satu gedung, ya, tidak memiliki gedung, tidak memiliki cabang, bahkan kami tidak punya mobil, ya, jadi kita semua sewa, sangat efisien, gitu kan ya. Nah, ini kita coba memiliki kendaraan yang mungkin kelasnya seperti tadi ya, nasional, mungkin juga bisa berkiprah. Langsung kelas Mercy lah Pak. Ini ya, Pak. Amin. Mudah-mudahan. Supirnya juga mudah-mudahan cocok nih untuk supir Mercy nih kan. Sopirnya udah lama Mercy. Udah lama ya, udah 4 tahun ya. Oke. Kemudian BPK menjadi investor pengendali dan kalau bisa ya, suatu saat bisa dapat potensi capital gain ya, tapi ya dividen dan manfaat lainnya kalau bisa juga dapat ya. Artinya kembali kepada yang saya awal sampaikan,
bahwa sebagian besar itu dari reasonnya yang utama adalah bisnis memang dengan merengkuh bank muamalah itu. Kemudian yang keempat, BPKH akan memiliki kemampuan yang lebih strategis dalam pengelolaan dana haji sehingga bisa meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji Indonesia. Bagaimana strategi kami? Pertama, tentu kami ingin sekali ya turnaround bisnis bank muamalat ini segera dan bagus gitu ya, sehingga bisa menurunkan nilai manfaat. Karena tujuan utama dari BPK adalah mendapatkan manfaat untuk meningkatkan setinggi-tingginya kesejahteraan jemaah haji Indonesia. Nah, jadi kami sangat ingin ya, mudah-mudahan turnaround bisnis bank muamalat ini bisa mendukung dalam meningkatkan nilai manfaat. Kedua, strategi adalah membangun bisnis BNI yang sustainable melalui perbaikan tata kelola bisnis yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa tata kelola bisnis yang sebenarnya itu jelek, tapi kita coba terus memperbaikinya. Yang ketiga, melakukan sinergi positif dengan seluruh ekonomi sistem perhajian, segmen pasar syariah, dan pasar institusi unggulan dan sektor UMKM. Ya, jadi kita melihat di sini, kita ketahui bersama ya, mungkin Pak Saubek juga saya sering dengar ya, bahwa kita perlu suatu sistem yang tidak paksa-maksa gitu ya, a fair profit distribution. Jadi semua lini dari value chain itu bisa mendapatkan masing-masing bagi hasil yang fair, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ada di sini, itu kan tadi disampaikan juga oleh Pak Permana bahwa kan haji itu kan tiga besar urusannya. Pertama adalah transportasi, yang mungkin biaya terbesar hari ini adalah biaya pesawat, kemudian pemondokan di sana, dan catering. Nah, ini kan bisnis-bisnis sebetulnya yang bisa juga di-drive dari sini, dari Indonesia, gitu kan. Karena sebagai jemaah terbesar, tentu selera makannya paling cocok ya yang sini, bukan buatan sana. Kalau tahu buatan sana, mungkin ramuannya dari sini. Itu yang mungkin juga BPK akan coba raih seperti itu. Namun demikian, kalau kita tidak punya alat kontrol di sana, tidak punya alat monitor di Arab Saudi, itu berisiko, Pak. Dari segi manajemen risiko, investasi dan pembiayaan itu kan harus ada ya. Kalau kita di bank ya, tiap bulan mesti ditagih, gitu kan. Gimana hasilnya hari ini ya? Bagi hasilnya berapa? Gitu kan mesti ada. Nggak kita lepas begitu aja kan. Nah, itu yang mungkin kita harapkan bisa bersinergi dengan bank muamalat gitu ya. Dengan jaringan, mungkin mudah-mudahan jaringan internasionalnya kelak. Gitu. Seperti itu, Pak Eko kira-kira. Oh, harapannya besar sekali ini, bahwa ada satu yang saya catat tadi, soal tata kelola. Saya sependapat dengan Pak Asep. Menurut Infobank Institute, kelemahan di perbankan syariah Indonesia itu adalah soal tata kelola, soal risk management dan GCG. Bagi mereka yang punya tata kelola terbaik, mempunyai kinerja yang sangat baik. Nah, tadi sudah dipesankan. Nah, Bapak nanti bagaimana memulai? Tapi sebelum Bapak ini udah ingin mengomentari gitu kan. Silakan Bapak. Ya kan kita waktunya kejar-kejaran ini. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Acep kan bukan hanya harapan BPKH ya. Seluruh umat dan harapan kita semua. Harapan umat kita ingin punya bagaimana bank syariah kita ini memiliki peran yang lebih signifikan. Bukan hanya dalam konteks memfasilitasi pelaksanaan ibadah, tapi juga bagaimana membuat sistem ekonomi ini menjadi lebih proporsional. Jadi porsi-porsi ekonomi keumatannya itu semakin membesar. Ketika potensi-potensi yang selama ini mestinya dinikmati umat, ternyata dinikmati yang lain begitu. Ya. Sebagian umat yang bermasalah. Gitu ya. Atau bahkan luar negeri gitu ya, di luar Indonesia ya banyak yang menikmati. Nah, ini yang saya kira usaha-usaha ini secara makro tentu memberikan sinyal yang sangat baik. Tinggal tadi seperti yang saya katakan, bagaimana kemampuan dari sisi eksekusi ini yang kemudian perlu diperkuat dan juga tahapan-tahapan. Tadi Pak Permana sudah menyampaikan fokus. Nah, saya kira ketika fokus di ekosistem haji dan umroh ini yang menurut saya juga tahapan-tahapannya harus clear dan terkomunikasikan baik juga dengan umat ya dengan publik sehingga publik juga bisa ikut memantau, memberi masukan dan ikut mendukung secara konkret begitu. Nah, ini yang
saya kira harapan kita semua. Mudah-mudahan sih Pak Acep ya, jadi ini bisa terrealisir begitu ya apa yang tadi disampaikan. Begitu. Turn around-nya, ayo cepet-cepet kata dia. Amin, amin. Jangan-jangan Terima kasih, Bapak Oke, baik. sudah 4 tahun sudah melakukan turnaround sebenarnya kan, cuma tinggal pensiunnya aja gitu kan. Gimana Pak Permana? Ya, saya sangat setuju dengan Pak Acep, pandangan beliau bahwa isu di Bank Muamalah sebenarnya adalah dari sisi tata kelola, ya dari sisi tata kelola, terutama dari sisi risk infrastructure. Ya, bisa bayangkan masalah utama di Bank Muamalah adalah risk, tapi waktu saya masuk tidak ada risk director. Padahal terbesar orang ngasih masalah pembiayaan, udah pikirannya hilang atau enggak duitnya, oh enggak ada dihitung gitu kan. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan pada saat itu, saya memang mencari risk director yang memang talent yang bagus di market, dan itu sudah kita dapatkan. Dari foreign bank ya? Bahkan dari foreign bank. Sebelumnya dia adalah head of risk-nya dari bank asing di Singapura bahkan. So jadi yang kita bangun itu dari mulai prosesnya, end-to-end prosesnya, kemudian risk appetite-nya kita mau dibawa, bisnis fokusnya mau dibawa, sistemnya seperti apa, infrastrukturnya, dan end-to-end prosesnya. Jadi infrastruktur itu dibangun, dan memang ya alhamdulillah mungkin hikmahnya ya Pak Irfan, saya waktu itu dalam 4 tahun berfokus membangun di corporate action, akhirnya saya punya tim di risk itu bisa membangun sistem tersebut sekarang. So jadi insya Allah itu hal yang memang saya perhatikan ketika pertama masuk, dan sekarang insya Allah sudah siap, sehingga ke depan kita, dan pelajaran juga banyak dari yang sebelumnya. Kenapa ini menjadi bermasalah, kita banyak pelajarannya, dan yang penting kembali tadi adalah culture yang kita bangun. Karena apapun yang kita bangun infrastruktur, tapi ketika orangnya tidak dibangun, culture-nya tidak dibangun, itu juga akan jadi masalah. So, jadi kita punya waktu untuk membereskan itu. Insya Allah saya pikir amanat dari pemegang saham kita pegang, dan kita juga banyak belajar, terlalu mahal muamalah belajar dengan seperti itu, dan kita harus dapatkan hikmahnya sekarang. Insya Allah yang itu sudah kita bangun. Yang pertama di situ. Yang kedua, kita akan berfokus kepada bisnis yang memang kita akan jago gitu. Mas Eko kan saya berkali-kali bilang, Indonesia kenapa jadi juara keempat pada saat Asian Games, karena fokusnya di pencaksilat sama badminton saja. Nggak usah kita expect dapat medali emas dari katakanlah renang atau bola gitu kan. Bola gitu kan banyak kecewanya. Jadi itu juga kenapa waktu itu kita banyak kecewanya dengan portfolio itu, karena kita main segala macam. Jadi udah kita nanti akan pilih, identified bahwa Haji dan Umroh, yes. Kemudian nanti ada mungkin cabang keduanya, kita akan pilih yang kedua untuk bantu segera. Jadi fokus kepada yang kira-kira champion. Yang kira-kira champions. Kalaupun tidak pas kita dapat perak, tapi kita tidak terjerembab misalnya di hutan buncit di situ. Nah, itu yang kita akan lakukan. Dan poin yang ketiga yang akan kita lakukan, ya kita ingin tampil modern itu, yaitu dengan, dan ini sudah mandatory sekarang. Bank yang terlambat masuk kepada teknologi digital itu akan terpinggirkan. Dan kita sudah ada di sana, beberapa kali mobile banking kita dapat award bahkan di situ. Dan kita juga punya orang yang bagus di situ. Ya, jadi insya Allah dengan 3 hal itu dan around kita akan lakukan. Jadi kita akan bisnis fokus ya, dan di ekosistem haji tersebut kita juga akan teknologinya kita akan perbaiki, kemudian juga dari sisi people-nya. Itu yang akan insya Allah bisa mendeliver kepada ekspektasi dari pemegang saham kita. Ya, lesson learned dari yang kemarin Pak. Tadi soal selain tata kelola, apakah ada perubahan mindset daripada muamalat? Dulu kan hanya spiritual, ya kan? Bahwa mereka lah hanya yang boleh dapat. Tetapi sekarang lebih ke rasional, lebih profesional. Bisa dijelaskan lebih? Ya, dulu memang ada values, ada nilai-nilai baru yang kita bangun sekarang di muamalah, yaitu ideal, Islamic, modern, dan profesional. Kita tidak bisa saja mengedepankan Islamicnya saja, karena kalau Islamicnya saja, akhirnya customer juga terbatas, kemudian tadi kita mengandalkan mudah-mudahan aman gitu ya, tapi tidak begitu. Bahkan di customer yang mereka ada emotional attachment terhadap bank syariah pun, mereka expect sekarang ada teknologi dalamnya. Dia harus modern. Nggak mungkin sekarang Pak Irfan bagaimana sebagai tokoh syariah nasional pun,
nggak mau kan kalau harus berbank di bank muamalah tapi harus hadir ke cabang, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Sekarang harus ada teknologi. Ya, yang saya kemudian, waktu itu pernah datang, saya mau ambil uang pakai itu. Nanti kita tutup lagi azan, bukan sholat, waktunya sholat. ya. Waktu sholat kan asar, duhur kan lama ini. Waktu sholat ada, tapi kan ada alternatif lain yang harus kita siapkan sehingga tidak off sama sekali. Ada channel itu. Channel, betul. Ya, dan itu Pak Mas Eko yang kita akan bangun. Jadi Islamic, modern dan profesional. Orang-orang juga harus profesional, harus well knowledge, good experience di market, orangnya juga kompetitif, grade A. Iya. Harus tuh. Iya, betul. Begitu ngelihat udah kayak masuk surga aja lah gitu ya. Ya kira-kira itu yang kita janjikan juga kepada pemegang saham kita, bahwa kita akan bawakan turnaround itu bukan hanya dari sisi modalnya saja, tapi strateginya seperti apa, kemudian culture-nya juga kita. Karena pada kenyataannya kan yang menyebabkan baik atau buruk itu orang-orangnya juga gitu. Jadi kita harus lengkapi itu. Ya. Tapi yang paling berat apa sih Pak? Paling berat culture dan people biasanya. Yang paling berat adalah culture dan people. Itu yang kita bangun sekarang. Makanya kita leader-leadernya itu ada. Ya intinya gini lah. Untuk urusan people itu kita perlu seorang yang leading by example. That's it. Dari sisi keamanahannya, dari perilaku dia, profesionalisme. Role model lah ya, tingkah laku, aja. contohnya. Jadi orang nggak akan bisa sekedar ngemeng-ngemeng aja. Betul, sekedar menasihati saja harus begini, nggak bisa. Saya bilang, karena bank itu Mas Eko, makanya bank apa sih yang dijual? Kepercayaan orang kan. Apa sih? Tabungan mana? Tabungan nggak ada. Nggak ada. Itu semua. Jadi kalau bank itu biasanya kan jual uang dapat janji. Kalau asuransi jual janji dapat uang. Nah bedanya gitu kan. Jadi orang trustnya di orang. Jadi di orang harus dibangun itu. Oke. Ya. Waktunya udah injury time Pak. Ini kata kunci Pak. Teman-teman Infobank kalau mau nulis kira-kira ke Pak Asep. Halo Pak Asep. Oke. Kata kuncinya bagaimana BPKH juga ini selain di muamalat, apakah punya rencana lagi di tempat lain mau seperti apa dan akan setor modal lagi atau seperti apa Pak ke depan? Baik. Karena saya yakin kalau saya punya duit, saya 10 triliun pun sanggup Pak kalau lihat ekosistem yang digambar oleh Pak Permana tadi. Baik, tadi terima kasih Pak Eko. Tadi saya sampaikan di depan, kebetulan yang mewakili Pak Anggito hari ini adalah keuangan dan risk management Pak ya. Jadi risk appetite BPKH adalah low Pak. Artinya low risk ya. Karena dalam Undang-Undang 34 tahun 2014 itu dalam salah satu pasal itu disebutkan bahwa BPKH itu tidak boleh merugi Pak. Dan itu akan jadi tanggung renteng. Akibatnya kami di sini sesuai juga dengan arahan dari waktu itu Presiden dan sebagainya, bahwa amanah ini, dana haji ini tidak boleh hilang. Nah sehingga kami di sini hanya deals dengan low risk. Kalau toh kami punya toleransi adalah sampai low to moderate risk. Low. Sebagai orang keuangan kita bersama gitu ya, bahwa kita harus punya mitigasi yang cukup memadai pada saat kita melakukan bukan hanya penempatan di bank, apalagi investasi ya, pembiayaan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi isu utama, bahwa dalam Undang-Undang 34 itu tidak ada perintah secara khusus kita untuk melakukan pencadangan. Apakah itu PSAK 1 memang dibolehkan, tapi relatif kecil ya, ataupun pencadangan operasional, ya, cadangan umum itu tidak ada di situ. Nah, dengan demikian kalau kita lihat, kalau kita investasi yang terbesar itu katakanlah di 3 tadi, mungkin pemondokan di Arab Saudi, catering untuk jamaah haji kita di Arab Saudi, kemudian kita juga mungkin investasi dalam penerbangan,
itu tidak ada yang low risk pada dasarnya. Ya. Yang low risk hari ini tentu hanya penempatan di perbankan yang dijamin sudah jelas oleh LPS. Itu memang. Dan kemudian kalau investasi di suatu berharga, tentu yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Itu memang bobot risikonya kita katakan sebagai nol atau tidak ada, itu risk free kan Pak. Nah jadi selama mungkin proses di Arab Saudinya misalnya ya Pak ya, bahwa kita harus bekerjasama dengan pengusaha mereka, tidak ada yang bisa membeli tanah di Mekah dan Madinah kecuali bekerjasama dengan mereka dalam kerjasama atau sewa gitu ya. Kemudian demikian juga catering pun kita harus dengan muasasah misalnya gitu ya. Nah, ini semua memang dikaitkan dengan manajemen risiko tadi Pak, mitigasi. Nah, jadi selama mitigasi risiko itu tidak kami dapatkan atau sulit dapatkan, yang misalnya di bank, nah, ya, jadi misalnya kalau di bank Pak, kayak Pak misalnya Permana, nggak akan beli pesawat, tidak akan beli Garuda lah gitu misalnya gitu ya. Ya, itu kan kami sangat berhati-hati karena mitigasi risikonya nggak ada. Nah, jadi kami sangat berhati-hati Pak. Nah, itu sebabnya sampai hari ini alhamdulillah ya kita bisa mencapai 10 triliun lebih nilai manfaat ya pada tahun 2021. Itu semua dengan mohon maaf nih ya, bukan ria, NPF itu 0 Pak. Jadi semua investasi kami itu menghasilkan. Ya, karena memang di sini kami sangat berhati-hati. Nah, kemudian sedikit lebih jauh tadi dengan Pak Permana itu juga Pak Sauki. Baik ya. Jadi menurut kami Pak, digitalisasi itu suatu keharusan Pak. Jadi perubahan ke arah digital banking dan sebagainya itu mutlak Pak. Kalau tidak ingin ketinggalan dalam cepatnya dunia bisnis pada hari ini gitu ya. Oleh sebab itu kami pilih ya, mohon maaf juga bukan bank yang ada banyak bank syariah yang bisa dipilih atau kita bisa beli bank konvensional yang kecil kita konversi, tapi membangunnya lama. Saya selaku ya mungkin bagian dari PSP ya, cobalah Bapak buka di Muamalat itu kan, lihat M-Banking-nya Pak, itu teknologinya bagus ya, jadi M-Banking-nya user friendly Pak, boleh diadulah dengan kawan kita satunya itu ya, yang 3 bank dia itu ya kalau menurut saya. Jadi bank operasional BPK itu 3 Pak, BSM, BRI Syariah, BRI Syariah. Kemudian mereka bergabung. Nah sekarang tinggal 1 kan, nah, kita akan mengambil lagi bank operasional ini yaitu Bank Muamalat. Gitu. Nah kami selaku di keuangan sudah cek ini kan berbagai transaksi kita transfer sana, transfer sini, beli falas, ternyata nggak kalah lah bank yang kami miliki yang baru ini Pak ya. Jadi Pak. Bagus Pak. Bapak tidak salah menurut saya. Bapak sudah di jalan yang benar dengan mengambil Bank Muamalat. Iya. Karena intinya Pak, saya mau sampaikan secara portfolio sudah bersih dan IT-nya mumpuni Pak. Iya. Jadi saya mau bilang tadi Pak, ketika ditawari Bank Muamalat nggak ada yang berani Pak saat itu. Tapi saya menyatakan di risk management, ini resikonya low to moderate sebenarnya dengan catatan sangat rendah Pak. PPA-nya ngambil ini sehingga bersih. Sudah selesai itu. Selesai Pak gitu. Nah, tinggal sekarang ya Pak Permana lah sebagai ininya kan. Saya tidak berani ngomong terlalu teknis karena itu bagian Bankers of the year loh Pak dia Pak. Iya. Memang tugas dia harus berat Pak. Iya. Terima kasih Pak Asep ya, terima kasih. Jadi artinya Bapak sudah membeli Bank Muamalat dengan hitungan-hitungan bisnis yang rasional, hitung-hitungan yang tata kelola yang baik dan yang tadi low risk Pak. Jadi ke low to moderate ya kan, ini rendah sekali. Bapak kata kuncinya apa untuk yang dipesankan ke muamalat dan publik tentang pengembangan syariah? Ya. Saya melihat bahwa ini adalah sinyal yang sangat positif dan memberikan satu optimisme baru gitu ya. Dan tentu kita berharap bahwa keberadaan Bank Muamalat ini juga bisa menjadi akselerator ya, akselerator semua sektor yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, jadi artinya jadi penggerak juga di dalam membangun ekosistem syariah. Betul ya. Jadi dan bukan hanya membangun tapi jadi akselerator karena sekarang era kompetisi yang sangat luar biasa cepat gitu ya. Jadi selain membangun juga mengakselerasi. Nah, jadi kita berharap dengan kondisi yang ada saat ini ya, tentu Bank Muamalat bisa semakin memperkuat positioningnya dan memiliki peran yang lebih signifikan.
Ya. dan multiplier effect. Saya selalu katakan Gitu. multiplier effect ekonominya harus betul-betul meningkat. Mungkin Kalau nanti udah sejahtera ya harus wakaf betul. lah, masa nggak Dan ini wakaf juga ya. bisa menarik teman-teman di Iya. kampus untuk meneliti nanti Meneliti. berapa besar multiplier effect dari pengembangan bank muamalat ini. Oke. Ya, refocusing pada ekosistem haji dan umroh ini mudah-mudahan punya implikasi terhadap penguatan sektor real, pembukaan lapangan kerja, kemudian mengoptimalkan potensi-potensi resources yang kita miliki. Nah, itu adalah satu harapan yang saya kira sangat menjadi besar. akselerator, Pak. Berat loh, Pak. Bapak sekarang kuncinya di Bapak ini, Pak, gitu kan. Kalau tadi ekosistem ini, kalau saya ekosinten, Pak. Jadi ekosistem. Silakan, Pak. Terakhir kita ini. Mungkin saya akan coba tampilkan dalam sebuah kalimat ya, untuk mengkonklud apa yang tadi kita bicarakan. Dengan melandaskan kepada pembelajaran di Bank Muamalat periode sebelumnya, dan momentum hadirnya BPKH sebagai pemegang saham Bank Muamalat akan mensinergikan bisnisnya dengan BPKH dengan berfokus kepada ekosistem haji dan umroh dan Islamic ecosystem dengan membangun digitalisasi dalam pengembangan bisnisnya. Saya pikir itu kalimat yang bisa. Keren sekali. Terima kasih. Jadi selain tadi harapan dari pemegang saham, harapan dari stakeholder juga mengatakan bahwa bagaimana kita sekarang mengakselerasi, memulai turnaround baru di perbankan syariah. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita juga sudah 90 menit, Pak. Tanpa terasa kita diskusi yang menarik kali ini bahwa perbankan syariah ke depan tahun 2002 dimulai dengan dan diawali dengan reboundnya Bank Muamalat, dan Bank Muamalat akan tetap fokus kepada pelayanan haji dan telah merubah satu visi baru bagaimana membuat Bank Muamalat baru ini yang lebih profesional, yang lebih rasional dan bisa menghidupi seluruh ekosistem yang ada baik di haji maupun di Islamic segment. Baik, itu kira-kira, dan terima kasih kepada Pak Asep yang sudah hadir secara online, kemudian Pak Irfan, kemudian Pak Ahmad Kapermana, Direktur Utama Bank Muamalat, Bankers of the Year dari Infobank Media Group. Dan sekali lagi saya Eko B. Supriyanto mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ikan gabus, ikan nila, Bank Muamalat makin bagus saja. Baik, terima kasih saya Eko B. Supriyanto. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Acep. Pak Asep. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Ya, Pak terima Eko. kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Izin live ya. Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional. Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house training, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decide. Memasuki masa kenormalan baru, Infobank Group kembali menghadirkan produk-produk jasa keuangan dan perbankan berbasis digital. Semua dipersembahkan untuk mendukung transformasi digital yang sedang dilakukan industri keuangan dan perbankan nasional.
Infobank Institute menghadirkan produk-produk jasa konsultasi, in-house training, workshop, public discussion, dan produk-produk e-learning lainnya. Biro Riset Infobank menyajikan produk-produk riset, analisis, mapping industri, dan outlook report. Infobank Event mempersembahkan event-event webinar, e-awarding, dan public communication berbasis digital. Infobank Publishing melakukan berbagai kegiatan publishing untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi perusahaan, serta kebutuhan publik secara luas melalui Infobank Magazine, infobanknews.com, The Finance, dan The Asian Post. Infobank TV menyajikan liputan dan konten analisis mendalam terkait update industri keuangan dan perbankan. Semua bisa Anda dapatkan melalui Infobank Store. We analyze, you decided.